Halo semuanya, pada video tutorial kali ini kita akan belajar mengenai cara mengoperasikan software slide untuk menganalisis kestabilan lereng. Baik, untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengatur project settingnya. Caranya, kita tinggal ke toolbars analysis, ini ada project setting. Nah, di sini kita bisa mengatur units of measurement-nya atau satuan dari pengukurannya. Ini ada stress unit, time unit, dan permeability units. Ini bisa kita sesuaikan dengan data yang kita dapatkan di lapangan nantinya. Dan untuk satuan stresnya ada metrik dan imperial. Untuk satuan waktu ada detik, menit, dan sebagainya. Dan juga untuk satuan permeabilitas ada meter per second per menit dan sebagainya. Lalu di sini ada juga failure detection. Failure detection ini adalah arah dari longsoran atau bisa juga dikatakan arah dari lereng kalian yang akan dibuat nantinya. Ini bisa kita sesuaikan dengan geometri yang akan kita buat nantinya. Lalu selanjutnya ada maximum properties. Ini adalah jumlah maksimum dari masing-masing properties. Jadi di sini ada materials. Materials adalah eh, jumlah maksimum dari materialnya. Ya, material adalah karakteristik material seperti tanahnya ataupun batuan yang kita jumpai di lapangan. Seperti misal batu lempung, batu pasir, dan sebagainya. Itu memiliki nilai material masing-masing. Lalu ada juga support. Untuk support ini adalah uh, properties penguatan. Jadi untuk menguatkan lereng itu ada yang namanya support atau perkuatan. Yang nanti akan kalian pelajari di praktikum GTEK. Lalu ada metode di sini. Ini adalah metode penghitungan yang akan digunakan dalam menganalisis kestabilan nantinya. Ini ada Bishop dan sebagainya. Nah, ini untuk latihan nanti kita akan gunakan Janbu, Valenius, dan juga Spencer. Oke. Lalu di sini juga ada convergence option. Ini ada number of slice. Ini adalah jumlah irisan pada nantinya di bidang longsornya. Itu akan kita bagi menjadi beberapa slice untuk dihitung nilai faktor keamanannya dari masing-masing slice tersebut. Lalu di sini juga ada maximum iteration. Jadi untuk maximum iteration itu adalah jumlah pengulangan maksimum. Jadi dari percobaan dari percobaan-percobaan tersebut itu akan menghasilkan nilai FK tertentu. Nah, ini iterationnya ini adalah jumlah percobaan itu tadi. Jadi kita atur sebanyak maksimum pengulangan dari longsoran itu 50 kali. Lalu ada groundwater. Jadi groundwater ini adalah eh, data air tanahnya. Ini bisa disesuaikan dengan data lapangannya. Itu ditemukan ada water surface, atau berupa RU coefficient, atau berupa total head, dan sebagainya. Jadi menyesuaikan data lapangannya. Dan di sini juga ada berat jenis dari fluidanya. Ini bisa kita atur sesuai data lab yang digunakan. Oke. Oke, setelah itu semua, nah kita bisa lihat di sini ada proyek summary. Di proyek summary ini kita tinggal mengatur format dari file yang akan kita buat nantinya. Di sini ada judul proyek, ada analisis, author, dan sebagainya. Oke, kalau udah kita atur untuk project settingnya tinggal di OK. Dan kita bisa mulai membuat geometri dan menginput material-materialnya. Baik, untuk yang pertama, kita input material yang kita temukan di lapangan. Oke. Nah, ini sesuai di project setting tadi, ada maksimum materialnya adalah 20 kita aturnya. Nah, oke, sebagai contoh di sini ada soal terdapat data material berupa dua material berupa batu lempung dan juga batu pasir. Jadi ini tinggal kita isi aja sesuai data yang udah diketahui.
Oke. Batu lempung dengan massa jenis 25, KSI 10, dan sudut geser dalam 30. Oke, jadi sebelumnya di sini adalah beberapa parameter. Jadi yang pertama ada strength type. Strength type ini tergantung dengan data material yang kalian dapatkan. Nah, untuk mur kolom itu umumnya digunakan untuk material yang berbutir halus ataupun material tak terkonsolidasi seperti tanah, batu pasir, batu lepung, dan sebagainya. Lalu, untuk batuan data material berupa batuan kompak itu umumnya menggunakan hook ground. Bedanya apa? Nah, jadi beda dari strength type tersebut adalah di strength parameternya. Untuk di hook ground itu kita menggunakan BCS, S dan juga M. Dan juga nanti berkaitan juga dengan nilai JSI juga. Sedangkan untuk di mur kolom itu strength parameternya berupa kohesi dan juga V atau sudut geser dalam. Nah, untuk lebih lanjutnya kalian akan mempelajari ini di praktikum selanjutnya di Geotek. Oke, jadi tinggal kita input aja sesuai data. 25, 10, 30. Untuk warna kita sesuaikan dengan jenis litologinya. Lalu kalau sudah tinggal lanjut ke material selanjutnya. Ini di data, tinggal dilihat batu pasir, massa jenis 40, kohesi 25, V 15. Nah, setelah terinput semuanya, ini tinggal kita oke. Jadi ini nggak perlu untuk kita isi semua sampai 20. Jadi sesuai dengan data yang kita peroleh. Jadi oke aja. Baik, untuk selanjutnya kita tinggal membuat boundariesnya. Sebelum itu, kita bisa mengatur gridnya. Jadi untuk aturan default umumnya, kalau kalian baru saja menginstal software tersebut, itu masih kosong seperti ini tampilannya. Nah, untuk menampilkan grid, ini tinggal kita ke view dan ke grid. Nah, ini tinggal di show grid, lalu bisa dipilih untuk style and color dari gridnya, dan juga bisa diatur untuk spacing dari gridnya. Ini akan saya atur sebagai 5 spasinya. Nah, nanti akan muncul gridnya tiap 5 satuan. Oke, jadi selanjutnya kita akan buat external boundary. Jadi ke toolbars boundaries, add external boundary. Ini kita akan membuat uh, geometri dari lerengnya. Oke, ini bisa kita lihat soalnya. Hmm. Gambarkan lereng dan bla 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 sebagainya. Gambarkan dari titik 0,0. Jadi 0,0 di sini. Kita lihat tebal kaki lereng ke bawah 5 meter. Jadi kita tinggal mengikuti saja untuk instruksinya. Lereng bagian kaki 5 meter, ini panjang 5 meter, ini 5 satuan. Lalu selanjutnya sudut bukaan lereng 45 derajat. Nah, untuk mengetahui sudutnya, kita bisa klik kanan, lalu show distance angle. Nah, di sini akan tampil untuk nilai sudutnya. Ini tinggal kita sesuaikan dengan data. Nah, ini diketahui untuk contoh tinggi lerengnya 10 meter dan panjang lerengnya 10 meter. Jadi artinya nilai Y lereng itu berjumlah 10 satuan dan panjang atau X itu 10 satuan juga. Jadi nanti akan seperti ini untuk lerengnya. Lalu ada panjang lereng bagian kepala 5 meter. Oke, setelah instruksinya udah kita lakukan, ini tinggal kita tutup poligonnya. Nah, nanti akan otomatis seperti ini. Oke, jadi setelah kita buat
eksternal boundary-nya. Selanjutnya kita membuat boundary dari materialnya. Nah, boundary dari material ini fungsinya adalah kita memetakan dari material yang udah kita input tadi. Jadi posisinya di mana materialnya. Nah, kita lihat di soal, lapisan pertama berada di ketinggian 5 meter hingga 10 meter. Nah, ini kan ketinggian 0, jadi ketinggian 5 meter hingga 10 meter. Kemudian lapisan kedua merupakan sisa 0. Jadi pada lereng itu di ketinggian 5 sampai 10 merupakan batu lempung. Oke. Jadi sampai 10 meter. Oke. Lalu untuk lapisan kedua sisanya merupakan batu pasir. Oke. Oke, selalu ingat kalau membuat boundary itu harus tertutup. Nah, setelah tertutup semuanya, ini tinggal kita masukkan sesuai material yang ada. Jadi lapisan pertama di ketinggian bla 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 adalah batu lempung. Untuk memasukkan materialnya, kita tinggal klik kanan di boundary-nya, lalu assign material. Dipilih material yang sesuai. Di sini batu pasir. Nah, jadi akan jadi seperti ini. Nah, selain data-data material dan juga lereng juga, kita bisa menambahkan eh, data berupa water table. Itu bisa dilihat di sini, add water table. Misalkan kita menemukan muka air tanah di bagian sini. Nah, untuk membuat water table itu juga sama seperti boundary, jadi harus tertutup. Nah, kalau udah tertutup, nanti akan muncul tabel seperti ini. Nah, ini tinggal kita pilih daerah mana saja yang terdampak dari water table-nya. Tadi kan water table-nya ada di ketinggian ini ya. Berarti kan yang terdampak adalah Batu Lempung. Jadi cukup kita checklist di bagian Batu Lempung. Minimal di oke. Nah, setelah selesai semuanya seperti ini, kita tinggal ke analisis dan compute untuk mengetahui nilai faktor keamanannya. Nanti kita akan diarahkan untuk save. Jadi tinggal di save aja. Oh, maaf. Yang sebelumnya kita menambahkan auto grid dulu. Nah, di sini auto grid. Nah, auto grid di sini untuk interval direction X dan Y-nya diisi 20-20 aja untuk defaultnya. Nah, setelah ditambahkan auto grid, baru bisa dianalisis, di compute. Nah, setelah selesai, untuk melihat hasil penghitungannya, kita ke interpret, di analisis, interpret. Kita tunggu. Nah, sudah jadi untuk hasil analisis kestabilan lerengnya didapatkan untuk faktor keamanannya adalah 0,97. Kalau kita lihat di parameternya, nah untuk 0,97 berarti terklasifikasikan sebagai lereng dengan longsoran terjadi biasa atau sering. Jadi masuk ke kelas labil untuk lerengnya. Dan juga di sini bisa dilihat hasil dari metode yang berbeda. Jadi ini adalah hasil dari penghitungan metode Valinius. Lalu bisa kita pilih juga metode Janbu dan metode Spencer. Jadi ini sesuai dengan metode yang kita checklist di project setting pada awal pengerjaan tadi. Nah, jadi mungkin hasil hitungannya tidak jauh berbeda di 0,9 dan masih terklasifikasikan di kelas labil. Oke, mungkin begitu saja untuk pengoperasian software slide.
Ini selain ini juga bisa kita tambahkan untuk visualnya, misal kita ingin menambahkan show slice atau irisan dari bidang longsornya seperti tadi. Ini juga udah sesuai dengan project settingnya. Ada 20 slice tadi maksimum slice-nya kita atur. Nah, ini juga bisa kita tampilkan untuk ini kontur dari nilai maksimum faktor keamanannya. Ini menyesuaikan dengan auto grid yang ada di sini. Oke, jadi mungkin setelah jadi seperti ini, kita bisa menambahkan untuk parameter-parameter tinggi dan panjang dari geometri yang udah kita buat. Nah, ini untuk panjang kita bisa pakai ini dimension length. Lalu untuk sudut kita bisa pakai dimension angle. Oke. Ini bisa kita apply ke semua geometri lerengnya. Oke, jadi seperti ini. Jika sudah selesai, ini tinggal kita save. Ini bisa kita save ataupun kita ekspor sebagai image JPG. Oke, jadi mungkin sekian untuk tutorial cara pengerjaan stabilan lereng menggunakan software slide. Mungkin ada banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Mungkin sekian tutorial kali ini. Terima kasih.